Halo teman-teman, kali ini akan direview film fiksi ilmiah Dune, 2021, ala Timur Tengah. Disebut demikian karena lokasi pembuatan film hampir seluruhnya di daerah gurun. Bahkan disebutkan sebuah planet yang isinya gurun semua. Film ini sendiri mendapat poin yang cukup baik di Tomatometer dengan 83% dari 309 review dari kritikus film dunia. Film ini sendiri merupakan adaptasi fitur novel fiksi ilmiah Frank Herbert, tentang putra keluarga bangsawan yang dipercayakan dengan perlindungan aset paling berharga dan elemen paling vital di galaksi. Bagaimanapun juga Dune adalah karya yang paling lugas dan konvensional yang mungkin untuk menyenangkan bagi penggemar film fiksi ilmiah. Untuk itu mari kita review film ini dan bagaimana alur ceritanya. Ini adalah daerah gurun yang sangat luas tapi di sebuah planet yang disebut dengan Kaladan yang mempunyai samudera Haus Atreides hingga planetoid gurun Arrakis yang juga berada di bawah julukan tituler Dune. Walaupun demikian planet ini sering diperebutkan, karena di sini dijumpai yang disebut rempah yang berguna untuk kesehatan dan umur yang panjang. Uniknya rempah yang dimaksud juga tumbuh di udara dan bukan di tanah karena tanahnya memang terdiri dari gurun semua. Di planet ini juga dihuni oleh kelompok minoritas yang dikenal dengan Fremen dan kehidupan yang sangat keras karena hidup di gurun dan dihuni cacing raksasa yang dapat memakan kapal ruang angkasa apalagi manusia. Arrakis ini tetap diperebutkan karena banyaknya melangi yaitu semacam rempah-rempah obat yang berbagai kegunaan. Pertempuran sering terjadi oleh penduduk asli Arrakis ini dan pendatang dari planet lain yang datang dengan persenjataan yang lengkap. Sementara itu di Kaladan, Paul Atreides dan merupakan putra Kaisar Duke Leto Atreides sedang mempelajari planet gurun Arrakis dengan seksama dari buku yang ada padanya. Daerah itu ternyata sangat berbahaya, tapi rempah yang ada di sana membuat daya tarik siapapun untuk datang ke sana walau menembus ruang dan waktu. Dan salah satu karakteristik orang di sana adalah mata biru karena efek dari melangi atau rempah yang bisa dibilang sudah overdosis karena setiap hari menghirup udara yang mengandung rempah tersebut. Spice Fremen attacks make spice harvesting extreme. Is the sacred hallucinogen which preserves life is impossible, making it by far the bring. Bagaimanapun juga kerajaan yang dipimpin oleh Leto Atreides tetap diakui oleh kerajaan dari planet lainnya. Sementara putra Leto, seorang anak yang pendiam apakah nantinya dapat menggantikan posisi ayahnya. Untuk itu orang tuanya, Leto dan Jessica tidak memaksakan sekarang karena proses akan berlangsung sehingga pada satu saat anak mereka Paul akan sampai pada titik itu. Untuk itu sebuah upacara juga dilakukan bahwa Atreides juga harus dikuasai dan Kaisar Leto juga akan mengerahkan pasukannya ke sana dan itu juga diamini oleh putranya Paul. Sementara itu Duncan Idaho yang merupakan paman dari Paul baru tiba dari penjelajahan ruang angkasa dengan pesawat dan menyatakan akan ke Atreides dalam waktu dekat. Bagaimanapun juga Paul juga dibekali oleh ilmu-ilmu, selain dari ibunya Paul juga mendapat ilmu bela diri seperti bermain pedang. Pamannya tidak ingin melihat Paul yang lemah, dan harus mampu bertarung karena di luar sana orang-orang sangat brutal dan ganas. Sementara di Gaid Prime, Bis Rabban Harkonnen adalah pemimpinnya begitu juga dengan pamannya yang bersikap lebih lembut Baron Vladimir Harkonnen. Rabban lebih keras dan tak jarak membentak apabila keinginannya tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Yang jelas adalah mereka juga ingin menguasai Atreides, walau di sana masih ada kaisar yang melindungi. Mereka ingin juga menyingkirkan kaisar dan putranya agar kekaisaran itu pun lenyap. Paul tetap didik oleh ibunya, salah satu kekuatan ibunya adalah memberi pengaruh pada suara. Suara yang diperintahkan akan diikuti oleh siapapun yang mendengarnya. Selain itu juga mendatangkan seseorang yang akan mencoba mental Paul dan inilah yang paling berat. Ibunya sendiri tidak bisa mencampuri selama tes berlangsung. Paul hampir saja gagal. Untuk menguasai Arrakis Paul juga diikut-sertakan dalam perencanaan dengan para petinggi kekaisaran termasuk dengan paman dan juga ayahnya.
Sesuatu yang tidak mudah pergi ke sana karena resiko yang sangat besar, tapi justru Paul ingin pergi ke sana. Setiba di Arrakis, Paul mencoba gurun tersebut. Paul hampir saja mati karena badai gurun yang sangat ganas, apalagi di situ juga ada cacing raksasa yang siap melahap siapa saja. Kaisar dan istrinya khawatir akan diserang pada suatu saat, terutama keselamatan putra satu-satunya, sebagai pewaris kerajaan. Kekhawatiran itu jadi nyata karena pada malam hari Raban dengan anggotanya menyerang kerajaan dan membunuh pengawal istana. Kejadian pada saat memanggil pengawal, Kaisar tidak mendapat jawaban, lalu bergegas keluar sambil berindap-indap melihat apa yang terjadi. Paul dan ibunya ada di dalam istana. Kaisar tertembak peluru bius dan langsung pingsan dan tak berdaya. Sementara pasukan Raban masuk ke istana untuk mencari Paul dan ibunya. Ketika itu ditemukan seseorang tergeletak di lantai. Ketika Kaisar melihat adalah anggota kerajaan dengan luka, ternyata ini sebagai pancingan agar Kaisar keluar dan akhirnya ditembak dengan peluru bius. Pasukan Raban akhirnya diketahui oleh penjaga dan termasuk paman Paul, maka terjadilah pertempuran yang sengit antara dua belah pihak. Kenapa pasukan Raban dengan mudah bisa masuk istana? Hal ini disebabkan salah satu anggota keluarga kerajaan yang berkhianat, yaitu dokter kerajaan. Obat bius tembak itu yang membuat Kaisar tidak berdaya. Dia menjelaskan kepada Kaisar terpaksa melakukan itu karena istrinya disandera oleh Raban. Jika istrinya ingin selamat, dia harus menyerahkan Kaisar dan keluarganya kepada Raban. Akhirnya Paul dan ibunya ketangkap juga. Dibawa pakai helikopter. Mereka diikat berdua oleh anggota Raban yang semuanya berkepala pelontos di helikopter itu. Selama terbang dengan helikopter itu, disinilah ibu Paul mengeluarkan ilmunya. Dia memberi perintah kepada anak buah Raban untuk melepaskan ikatan yang mengikat tangannya. Ternyata benar, anggota Raban itu membuka ikatan talinya kemudian menendang anak buah Raban itu. Ibunya lalu melepaskan ikatan Paul dan mendaratkan helikopter di gurun. Lalu dari kejauhan Paul dan ibunya memandang istana mereka yang sudah hancur karena dilalap api dan asap masih mengepul. Sementara itu Kaisar Leto dibawa ke kediaman Baron oleh anggota Raban dalam keadaan tidak berdaya. Baron menanyakan di mana anaknya Paul dan ibunya, tapi Leto tidak menjawab. Sementara itu dokter kerajaan meminta yang juga menghadap dan minta perjanjian agar istrinya dibebaskan. Baron menangkap kepalanya dan tewaslah dokter kerajaan itu. I said I'd set her free. Lalu Paul bertemu dengan salah seorang Fremen dan menjelaskan keadaan di sekitar itu kepada Paul dan ibunya yang siap membela Paul dari serangan Baron. Sementara itu paman Paul, Duncan Idaho berjuang sendirian untuk melawan anak buah Raban. Duncan memutuskan untuk berjuang sampai mati untuk melawan Raban dan tidak takut sedikit pun walaupun anak buah Raban sangat banyak. Sementara salah satu anggota Fremen yang berkulit hitam yang lari melintasi gurun, akhirnya ketemu anggota Raban dan langsung hendak membunuhnya dengan pedang. Tapi sebelum pedang menebas kepalanya dia menghentakkan tangannya ke pasir itu dan muncullah cacing raksasa kemudian melahap mereka semua. Sementara Baron di kediamannya badai gurun tidak mungkin dilewati, maka dia beranggapan Paul dan ibunya akan tewas di gurun pasir yang ganas itu. Sementara itu Paul dan ibunya pergi dengan helikopter tapi ada yang membututi juga dengan helikopter dan menembaki mereka. Paul bermanuver untuk menghindari tembakan.
Dia pun terhindar dari helikopter itu, tapi badai gurun itu sangat besar, sehingga dia pun menambah ketinggian dan sudah mencapai titik maksimal dan sudah ada tanda alarm dan ibunya juga sudah memperingatkannya. Karena tekanan udara yang sudah maksimal dan maka lama-kelamaan baling-baling helikopter itu satu persatu pun patah. Akhirnya mereka masih bisa mendarat pada gurun itu dalam keadaan helikopter itu sudah rusak berat tapi mereka selamat. Mereka pun bergegas keluar dari helikopter dan pergi dari situ. Ternyata penduduk Fremen sudah ada di situ dan menunggu mereka. Tapi badai gurun pun terjadi lagi dan terpaksa mereka lari dari badai yang melanda dengan dahsyatnya. Salah satu anggota Fremen itu mengatakan bahwa mereka telah sampai di kediaman mereka sesungguhnya dan ada aturan yang mereka harus lalui sebelum masuk jadi anggota di situ, yaitu mereka harus bisa memenangkan pertarungan sebelum mereka diterima jadi bagian mereka. Paul dan ibunya telah dikelilingi penduduk Fremen dan mereka sadar bahwa kehidupan dari penduduk Fremen ini sangat keras, siapapun mereka tidak percaya bagi penduduk planet lain yang datang ke tempat mereka. Biasanya para pendatang ingin memusnahkan mereka dan banyak membuat kejahatan pada mereka terutama karena rempah-rempah yang ada seperti bara api itu selalu menjadi daya tarik planet lain untuk datang dan menguasai. Salah satu komandan Fremen itu langsung menyerang ibu Paul dengan sebilah pisau, untung pada saat itu lebih sigap dan terjadilah pertempuran. Ibu Paul berhasil menyandera komandan Fremen itu dan meletakkan pisau di lehernya dan menyuruh agar anak buahnya mundur. Sementara itu Paul berlari ke arah bukit dan siap-siap untuk menembak siapa saja apabila ibunya diserang. Komandan Fremen itu menyuruh anak buahnya untuk menahan serangan. Paul terkejut karena ditegur oleh seseorang di sampingnya dan merupakan anggota Fremen dan ternyata seorang wanita bernama Chani dan merupakan pimpinan dari kelompok itu. Chani mengatakan anak dari kaisar itu adalah masih anak kecil dan menyuruh Paul ikut bersamanya. Mereka pun turun dari bukit itu dan menemui komandan itu dan ibu Paul. Komandan itu menyuruh Paul untuk menyerahkan senjata yang ada pada Paul, dan Paul pun menyerahkan senjata yang ada padanya. Tapi ada satu anggota Fremen ini tetap tidak menyukai kehadiran Paul dan ibunya. Dia tetap menentang Paul untuk berduel untuk membuktikan bahwa Paul memang layak masuk jadi bagian anggota mereka. Hal ini sudah diingatkan oleh komandannya bahwa hal itu tidak perlu tapi dia tetap ngotot untuk menentang Paul. Akhirnya Paul pun tidak bisa menolak dan terjadilah duel dengan menggunakan pedang pendek. Beberapa kali Paul sudah bisa mengalahkan yang menentang itu tapi tidak membunuhnya. Komandan Fremen itu heran dan menanyakan kepada ibu Paul, tapi ibu Paul menjawab karena Paul memang tidak pernah membunuh. Pertempuran pun berlangsung terus dan satu saat Paul terluka, maka ketika Fremen itu hendak membunuhnya Paul berbalik dan pedang Paul menghujam tubuhnya dan tewaslah anggota Fremen itu. Paul ternyata sudah matang sekarang berkat latihan yang selama ini dia peroleh, terutama ketika pamannya melatihnya dengan sungguh-sungguh. Pamannya pernah berkata bahwa di luar sana orang sangat ganas dan brutal. Jika tidak latihan yang dia terima dari paman dan juga ibunya yang dengan keras maka nyawa Paul pun mungkin sudah melayang. Paul adalah satu-satunya pewaris kekaisaran dari ayahnya Leto yang sudah terlebih dahulu dibunuh oleh Raban dan kelompoknya. Begitulah kisahnya dan Paul sudah diterima bagian dari penduduk Fremen ini. Pimpinan Fremen ini mengajak Paul dan ibunya untuk berjuang bersama karena mereka sudah bagian dari penduduk Fremen ini. Paul kini semakin matang untuk memimpin di masa mendatang. Cacing raksasa yang ada di gurun juga adalah bagian dari mereka. Sepertinya kisah ini akan berlanjut. Tapi seperti apa kisah selanjutnya mungkin lebih seru dari dunia ini.